Selamat malam semuanya, balik lagi nih di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue di sini Bimo. Gua Fedrian. Dan gua Faris. Hari ini kita ngebahas film yang menarik gitu ya. Bisa dibilang thriller supranatural atau mungkin bisa dibilang juga film yang fun sebenarnya. Iya, bisa sih. Bisa dibilang fun ya. Gitu, dari sutradaranya yang kita tahu kan, karena dia adalah sutradara yang fun juga sebenarnya ya untuk film-filmnya. Dan gue juga cukup kaget dia ngedirect film yang berjudul Last Night in Soho. Iya, betul. Gitu, dan ini didirect sama Edgar Wright gitu, salah satu sutradara favorit Faris mungkin ya. Iya, salah satunya sih. Karena koleksi Blu-ray-nya kayaknya paling banyak sih Edgar Wright. Paling lengkap sih. Karena kan film dia juga nggak begitu banyak kan sebenarnya. Yes, benar banget. Mungkin buat kalian yang udah nonton Baby Driver ya, itu mungkin Baby salah Driver. satu masterpiece dia juga dan paling terkenal mungkin ya, cukup paling terkenal ya di Iya, era yang paling orang banyak tahu sih Baby Driver ya. Driver gitu. Dan dia mendirect film Last Night in Soho yang mungkin genrenya berbeda banget nih sama film dia sebelumnya. Gitu. Karena sebelumnya banyak komedi. Yes, benar banget. Di sini supranatural dan lagi-lagi ya kayaknya horor kita akan bahas di sini filmnya. Gitu. Tapi juga kayaknya penonton dan pendengar malah suka dah horor. Malah suka ya. Malah suka nih. Mungkin ini akan menjadi hal yang menarik banget karena nanti Faris mungkin ada beberapa rekomendasi film. Katanya ada film horor Korea yang Faris mau rekomendasikan nanti juga ya. Oke. Kayak gitu. Jadi langsung aja kalau kayak gitu pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar para pendengar, para penontonnya YouTube Opini Tengah Malam juga ya, yang tayangnya seminggu setelah di Noise gitu tentunya. Dan mungkin kalau ada yang komen di kolom komentar Noise kayak bahas film konspirasinya mana gitu, tenang, seminggu sekali pasti ada konspirasi. Pasti ada ya. Selasa film, Kamis konspirasi, udah tinggal catat saja ya kan? Ya paling film kita juga sebenarnya nggak jauh-jauh dari konspirasi. Iya sih ya, film kita nggak jauh-jauh dari konspirasi. Kebanyakan ya. Iya. Gitu. Kita akan bahas Last Night in Soho. Ini didirect sama Edgar Wright. Tadi gue udah sempat mention ya. Yang harus gue tepuk tangan salah satunya adalah musik komposernya juga mungkin ya. Musik by-nya di sini sih gue dapet Stephen Price. Stephen Price. Gitu. Gila, gue pertama kali filmnya mulai aja kita udah dikasih tahu kayak directing stylenya tuh udah beda lah dari yang lain gitu. Malah gue pikir kayak wah ini menarik juga nih, supranatural tapi kayak ala-ala musikal gitu ya. Kayak ada joget-jogetnya dan lain sebagainya gitu. Mungkin Faris boleh kasih sinopsisnya dikit nih, tentang apa sih ini Last Night in Soho? Oke, sinopsisnya sih intinya ya ada seorang pemuda sih ya, namanya Ellie, nama panggilan perempuan. Pemudi berarti. Pemudi. Perempuan. Nah, dia itu keterima di apa sih namanya? Universitas ya. Fashion. Itu kampus fashion. Kan ya? Iya. Kampus sekolah fashion gitulah. Dia harus pergi ke London. Tadinya dia tinggal di desa. Nah, tapi si backgroundnya si cewek ini, si Ellie, dia tuh bisa ngelihat hal aneh gitulah, indigo lah intinya ya. Indigo gitu. Dan dia kan tinggalnya sama neneknya nih. Si neneknya tuh udah tahu, udah biasa gitu kalau dia tuh bisa ngelihat, dia tuh spesial gitulah. Dia tahu dia sering lihat ibunya yang udah meninggal gitu. Akhirnya ketika dia pindah ke London, awalnya dia udah punya asrama di kampusnya, tapi ternyata teman-temannya kayak bully gitulah. Akhirnya dia terpaksa untuk pindah ke tempat yang murah gitu di daerah Soho. Nah, pas dia pindah ke situ dan tinggal di satu kamar di daerah Soho itu, ternyata kamar itu punya sejarah gitu, dan dia ngelihat masa lalu dari kamar itu. Benar banget. Di tahun 60-an dan ketemu perempuan lagi namanya Sandy. Gitu. Jadi kayak dimimpiin gitu lah ya. Nah iya, dia ngeliatnya tuh setiap dia tidur, dia kembali ke tahun 60 itu dan ngelihat kejadian yang terjadi di tahun 60 itu kepada si Sandy. Betul banget. Dan itulah kurang lebih ceritanya ya, sinopsisnya lah. Gitu, ini diperanin sama Anya Taylor ya, yang buat kalian yang masih pecinta Queen Gambit ya kan. Itu dia terkenal banget di situ, naik banget di situ, yang main peran Split juga. Dia main di Last Night in Soho gitu. Di sini juga ada Thomasin McKenzie gitu. Nih artis peran utamanya ya. Dia juga cukup main banyak film yang gue tahu dia tuh dari Jojo Rabbit gitu, dan masih kecil itu pun. Sekarang dia udah cukup dewasa ya. Jojo Rabbit tuh tahun berapa ya? Jojo Rabbit 2019 ya. Lupa 2014 gitu. Baru bentar padahal. Gitu. Dan Last Night in Soho ini benar-benar ya bisa gue bilang
cukup thriller ya, cukup ada jump scare-nya juga gitu. Jadi buat kalian yang nonton Last Night in Soho dan pengen dapetin apa ya, elemen-elemen atau experience yang horor nggak horor banget juga ya, gitu ya, fun juga masih ada funnya, walaupun di belakang tuh udah tengah ke belakang udah nggak ada fun sih sebenarnya, tapi masih bisa dinikmatin gitu. Banyak musik-musik jadul yang juga kita kayak enak juga nih sebenarnya musiknya gitu. Ya itu sih salah satu ciri khasnya Edgar Wright, kayaknya emang dia tuh selera musiknya emang bagus sih. Iya Dari sih. zaman Shaun of the Dead itu kan dia pakai lagu apa ya, lagu-lagu Inggris yang mantep Populer, lah, yang iya. klasik gitu. Aha. Terus juga di Baby Driver apalagi kan itu kayaknya emang apa ya, bergantung besar pada musik itu filmnya kan, Yes, bener sama banget. ritme. Dan Nah, di mungkin sini ya budgetnya ini mahal karena dia harus bayar royalti. Musik royalti banyak musik banget ya. anjir, gue gak bohong. Gak Iya, mungkin iya, kan dia iya. gak izin kan, Mm. pasti bayar royalti gitu. Iya, Bener-bener iya. menurut gue gak ada tuh yang kayak moment of silence atau apa ya. Even dia mau ada jump scare pun biasanya kalau James Wan, menurut gue ya, James Wan itu directing style-nya tuh kayak ketika ada mau hantu muncul atau apa, lu diem aja, hening tanpa musik, lu bisa takut nih gitu. Tapi kalau Edgar Wright mau hantu muncul pun diiringin musik dulu cuy, musik dulu kayak gitu loh. Gitu, dia salah satu fun fact-nya sih waktu Shaun of the Dead itu awalnya kan agak keribetan tuh karena kan terakhirnya ada sequence yang pakai lagunya Queen. Iya. Itu agak susah kan royaltinya. Tapi dia maksa sama produsernya, enggak, gue maunya Queen, harus yang Don't Stop Me Now. Yes. Dan mahalnya keluar di situ. Iya, tapi hasilnya bagus sih. Yes, bagus Keluar banget. mahal di sini. Dan itu menjadi salah satu scene ikonik juga sebenarnya ya, si Don't Stop Me Now di Sound of the Dead gitu. Dan gimana Vet, lo yang nonton ini sebagai pencinta horor maniac, asik, Last in Soho ini Udah pecinta horor ditambah maniak lagi. Gila. gimana Vet? Ya lumayan sih, walaupun jujur gue nggak terlalu takut ya, nggak ada nutup nutup mata nih gue, tapi cukup enjoy dinikmatin lah. Iya. Masih ada ngagetinnya juga sih, tadi gue kena sekali sampai kayak geter. Gitu ya. Sampai Lompat kayak- ya, sampai lompat dikit ya. lah ya. Karena gue kira udah aman kan, Iya. beberapa kali scene-nya tadi kan kalau kayak gitu berarti udah aman. Taunya Iya, lengah. terkecoh sih. Kurang ajar. Tapi bikin merinding nggak? Lumayan ya beberapa ya. Tapi ini sebenarnya cukup serem sih sebenarnya untuk apa ya, genre psychological thriller, karena kan ada hantunya juga. Maksudnya kan pasti orang banyak yang nonton ini nih dari posternya tuh kayak nggak terlalu serem gitu loh, kayak film-film misteri pembunuhan aja gitu. Siapa tahu tiba-tiba yang nonton takut setan kan langsung keluar, sih, bisa langsung sih, keluar bisa. bioskop. Bisa. Jadi sebenarnya di sini jump scare-nya cukup banyak sih menurut gue. Cukup banyak. Kalau gue sini yang gue tangkap, yang gue dapet sini sih lebih ke merinding sih. Merinding beberapa part. Mungkin karena ini yang menurut gue nggak tahu sih itu Edgar Wright itu emang pintar ya untuk menempatkan musik, entah itu bukan lagu, cuma musik doang aja bisa buat gue merinding gitu di beberapa part gitu. Dan mungkin untuk ini apa ya, jiwa baru dia juga kali untuk direct dengan genre yang kayak gini cukup berhasil sih menurut Iya, ini fresh sih untuk film horror thriller ya. Maksudnya ini baru banget sih, karena kan apa ya, menurut gue sih kalau director lain yang megang nih, kan ini agak bahas spoiler dikit ya. Jadi ketika dia masuk ke alam mimpi tuh apa ya, dia tuh jadi si Anya Taylor-Joy, siapa tuh namanya, si Sandy. Tapi dia ngelihatnya melalui cermin. Nah kadang-kadang tuh si siapa namanya, si Ellie-nya itu di cermin Ellie, tapi di aslinya si Sandy. Sandy, yes. Nah itu keren banget sih visualnya. Yes. Maksudnya kalau menurut gue itu director lain yang ngedirect, pasti mereka akan sederhana sih, kayak Sandy-nya cuma ngeliat si Ellie-nya cuma ngeliat Sandy, cuma ada di situ, cuma si Sandy-nya nggak bisa ngeliat itu kan. Tapi Edgar Wright bikinnya seakan-akan dia dalam cerminnya gitu. Dia itu Sandy. Yes. Dan ketika lagi dialog sama orang lain, ketika di cermin, yang ada di cerminnya tuh si Ellie, tapi yang ngomong benar. Sandy. Itu keren sih. Kalian harus lihat sendiri sih untuk paham yang gue omongin. Yes, emang itu mungkin ya dari trailer juga sebenarnya ada beberapa, tapi kayak ya kalian emang wajib nonton sendiri sih. Joko Anwar juga bilang bagus ya. Gitu, Joko Anwar bilang bagus juga sih. Iya, yang pasti sih visualnya sih kalau Edgar Wright tuh, meskipun apa ya, secara lighting mungkin gak terlalu spesial ya gitu, gak terlalu wah, cuma movement kameranya dia emang terbaik sih. Oke, kalau dari gue ada satu sih, gue suka banget sama apa ya, latar tempat London tahun 60-an. Gila, itu bagus juga sih. Dia bisa menggambarkan beberapa tempat dengan situasi 60-an dan situasi di Zaman sekarang. sekarang. ya? Gitu yang membuat gue kayak gila, keren juga nih dia nih. Dengan seniat itu gitu loh. Iya, gue juga mikir jadi kayak apa ini salah satu film termegahnya dia ya, karena kan ini gede banget kan. Iya. Salah satu apa ya, dirombak gitu kota London. Jadi mungkin salah satu yang paling megah ya. Ya bisa jadi juga sih gitu. Dan apa ya? Apalagi Fed, kalau dari lu ada yang lu kurang suka nggak? Apa ya, gue
kurang sukanya yang sukanya dulu kali ya. Iya. Lebih ke yang tadi dibilang sih kan, emang ini sebenarnya gue nggak tahu ya plotnya, menurut gue pernah nonton aja gitu. Kalau dari plotnya kayak Ada versi anim gitu maksudnya. di leadnya kayak yang ngebunuh nih kayak bakal dia nih, tapi iya, ternyata yang minta Iya. tolong tuh ini, tapi gue tetap bisa kayak enjoy aja gitu nontonnya, tetap bisa kayak abis ini ngapain lagi ya, abis ini ngapain aja ya, Iya, iya, gitu. Berarti ini plot twist juga ya, Plot berarti twist, ya. plot twist. twist. Jadi kita kayak main detektif aja gitu. Gimana Iya. kalau dari Faris? Ya gue setuju sih sebenarnya secara story biasa aja sih sebenarnya menurut gue, kayak apa ya, film plot twist pada umumnya, cuma eksekusinya dia sih yang menarik ketika Yes. di dunia mimpinya itu loh, gue paling suka banget sih. Pokoknya pokoknya cermin tuh kunci di film ini dah. Yes. Cermin tuh key-nya, semuanya butuh cermin banget. Pokoknya lu pas nonton ngeliatin cermin, maksudnya kan yang udah sering nonton Edgar Wright pasti tahu kan dia orangnya tuh detail. Dan ketika kita lihat di seluruh cermin tuh lu perhatiin detail banget ya. Ketika ada refleksinya si Sandy, tapi ada juga refleksinya si Yes. Ellie, Walaupun pasti ada. sedikit Ha-ha. gitu ya. Padahal cuma mungkin frame-nya cuma berapa ya, nggak nyampe 1 detik gitu, cuma sekelebat. Tapi si Ellie itu selalu ada di cermin itu gitu. Betul, Setiap betul, Sandy lari atau ngapain. betul. Tapi gue juga gara-gara apa ya, mungkin gara-gara film The Medium juga ya, yang banyak banget apa kayak banyak Easter egg atau miss kecil gitu, kayak kemarin yang waktu refleksi gitu. Jadi gue pas nonton ini, karena gue pas tiba-tiba tahu ini adalah trailer gitu, gue tuh selalu mencoba mencari detail aja, kampret aja. Kayak nyari hantunya ya. Iya, kayak hantu dikit-dikit ada cermin gitu. Mana ya gitu. Walaupun ternyata emang bukan Edgar Wright nggak mau nunjukin Iya, hantunya di benar, situ benar. gitu loh. Dia cuma mau nunjukin masalah yang tadi, Sandy iya. dan si Ellie-nya ini. di Sama cermin Bim. gitu. Iya, Gue juga iya, anjir kalau kayak frame-nya freeze berapa detik, wah nih kayaknya Ini ada jangan nih. ada hantu nih. Jadi gue cariin pojok kiri kanan. Sama, Tapi kok nggak ada. Kayak next time kalau film horror kita tag team kali ya. Lu Oh. frame kiri, gue frame kanan. boleh. Iya. Sumpah anjir, jadi kayak gitu. Karena salah satu apa yang bikin efek film bagus tuh, yang bikin orang bertanya-tanya, ini cara bikinnya gimana anjir. Karena beberapa scene yang di kaca itu ya, ada yang bikin gue mikir kayak gitu sih, ini bikinnya gimana caranya. Apakah pakai kaca, apa bukan kaca beneran gitu, pakai kaca biasa bukan cermin, terus 2 aktor acting yang bersamaan, apa pakai CGI apa gimana, jadi mikirnya Yes. Diedit Banyak. kayaknya sih di Canva nih. di Canva yang buat edit presentasi lagi ya. Tapi Edgar pakai yang premium, Bro. Tapi beli di Shopee kan. Anjing, itu juga nyuri kredit card orang yang di Shopee. Kasian banget aja dari Canva, parah. Nah, tapi menariknya lagi ya menurut gue ya, di ending gitu visualnya, ketika kita tahu si karakter Sandy itu siapa gitu, dengan cara dia ngebunuh yang nge-switch si Sandy Anya Taylor sama Sandy yang ditemukan gitu ya. Iya. Gitu keren juga sih. Dan Iya. keputusan endingnya juga cukup bagus sih menurut gue. Iya benar. Oke lah. Ya sebenarnya kan intinya kita bisa nebak sih ya orangnya siapa, cuma mantapnya sih di eksekusinya itu, di visualnya itu kita dimanjain sih. Yes. Kita udah tahu hasilnya seperti apa, tapi sama dia dikasih apa ya, jadi kayak pertunjukan gitulah. Dan apa ya, di sini juga mungkin kita dikasih lihat ya, kayak Edgar Wright juga ngasih sudut pandang gitu ya, dimana ada mistis dan ada Kidzo ini penyakit mental juga yang kita dibawa kedua sisi nih gitu loh, gitu. Dan menarik sih menurut gue, itu hal yang menarik juga gitu. Dan mungkin kalau untuk yang gue kurang suka ya, mungkin kita dari gue pribadi itu, kalau yang gue kurang suka mungkin lebih ke karakternya gitu ya. Karakternya itu dimana si Ellie itu di-treat dari tengah atau ketika konfliknya udah muncul itu cukup ngeselin lah, ngeselin. Gue nggak suka banget gitu ya, keputusannya gitu. Maksud gue gini loh, dia tuh udah tahu, neneknya pun juga udah bilang jangan kayak ibu lu gitu. Ibu lu tuh nggak mau cerita dan akhirnya bunuh diri. Dia akhirnya bunuh diri gitu. Dan dia udah tahu case-nya kayak gitu, dan dia tahu dia punya ada keturunan juga gitu. Tapi dia nggak mau cerita ke siapa-siapa gitu. Padahal sedangkan si neneknya pun terbuka, si mungkin jauh lah neneknya ya. Si John juga ada di situ gitu loh. Dan apalagi puncak klimaks yang gue ngeselinnya lagi, di mana si Ellie tuh terlalu cepat mengambil keputusan tanpa nanya namanya siapa anjing. Kesel juga tuh Siapa? gitu. Si Ellie yang waktu nanya si Kakek. Iya, Suzon di situ gue kesel sih. Beberapa karakter itu aduh kenapa dibuat kayak gini sih, bikin kesel nih. Apa nggak tahu ya, emang Edgar Wright maunya karakter dibikin kesel dulu gitu. Ya Gitu mungkin gue. sih. Cuma ya namanya apa ya, orang Parno mungkin ya. udah stres ya.
Iya, dan maksudnya lu Masalahnya ngeliat, Parnonya ngeliat setan nih. Gue masih cerita ke temen anjir. enggak maksud Iya. bukan yang cerita ke teman, yang identitasnya si polisi itu, si Oke. Jack. Mungkin namanya orang Parno kan lihat orang ngebunuh udah emosi duluan gitu kan, pengen nyari Iya, siapa yang iya. ngebunuh. Dan emang yang mencurigakan si polisinya nih. Jasa Lely juga lah. Iya Itu mencurigakan di stalk lah. Iya. Terus tiba-tiba tahu namanya. Iya. Anjir. Bukannya kasih tahu kayak. Karakter yang cowok gimana tuh? Kalau menurut Si John. gue iya, gak ada kurang, gunanya kurang ya. Hmm. Kalau Kayaknya menurut cuma gue, pengen ciuman doang. kirain kayak bakal berperan yang lumayan Iya iya iya. penting lah gitu. Lumayan. Tapi seenggaknya kan dia yang bikin dia beda dari ibunya gitu lah. Oh, Ibunya kan iya. gak ada sosok suami tuh, ditinggalin bapaknya. Mm-mm. Seenggaknya si Ellie ada sosok John buat cerita dan yang Oh. percaya gitu sama dia seenggaknya lah. Yes. Bener, gue juga setuju sih itu. Mungkin bisa dicoba lah gara-gara Coca-Cola kan. Iya, Yoi. gara-gara Coca-Cola yang tertukar ya diambil ya. Iya iya. Tuh, nah gue mau nanya lagi nih satu, ada hantunya gimana? Hantu berkutang, kutang putih, kutang putih yang kalau lu pakai pakaian SD tuh sebelum aku SD tuh kayak gitu tuh kutangnya. Ya nggak begitu horor, mungkin juga bukan fokusnya di situ juga kali ya. Iya, Iya, tapi iya. lumayan sih. Maksudnya ya udah does the job gitu, Iya, udah iya, cukup yes. untuk apa ya, membuat Ellie takut lah seenggaknya. Yes. Kalau gue Tapi- justru malah ini dah Apa? kurang apa ya? Sebenarnya scoringnya menurut gue malah kurang main gitu. Kalah sama soundtracknya. Iya. Menurut gua ya. Iya. Kurang apa ya? Kurang ikonik, kurang nyantel lah di Iya, kuping iya, gue iya, gitu scoringnya. Kurang gede volumenya. Bukan. Kita udah di Dolby ya, kita udah di Dolby Atmos gitu loh bro. Orang tadi ya yang bola tenisnya masuk udah kenceng anjing. Buk. Yang baru mau mulai. Iya. Itu sih scoringnya sih gue. Tapi lu nih terakhir ya, pertanyaan terakhir gue nih, lu cukup dapat nggak sama apa ya, chemistry ya dari antara Sandy dan si Ellie-nya? Gue sih cukup dapat ya. Kenapa dia mutusin akhirnya dia kayak into banget sama si Sandy itu? Ya iya sih, harusnya kan dia apa ya, kasihan kan sama Sandy-nya sebenarnya, dan dia beberapa kali ngelihat Sandy-nya tuh sebenarnya maunya apa, tapi ketemu orang yang salah gitu kan, dan akhirnya malah kayak dijual lah istilahnya. Jadi sebagai sesama perempuan mungkin ya kan harusnya ya pengen ngebebasin Sandy dari itu. Masuk akal sih. Yes. Oke, scoring Fat berapa dari lu? Scoring dari gua, Tapi lu ini nggak twistnya menurut lu gimana, Fet? plot twistnya Iya. lumayan lah, plot twistnya. Gue juga sih so-so lah. Mm-mm. Gue cukup menarik aja, gue cukup enjoy sama ini aja sih, konsep filmnya yang mimpi dan mirroring itu. Tapi apa ibunya di situ juga ya? Ibunya Ibunya. bunuh diri kan? Maksudnya? Kan ibunya Ibu bunuh bunuh diri. diri. Kan tadi kata pas dia mau dibunuh biar ibunya biar pasti siapa Ellie meninggalnya kayak bunuh diri gitu loh. Oh, Cocok iya, logi. itu salah satu khasnya Edgar Wright gitu, Fet. Suka main sama kata-kata. Oh. Jadi kayak di paralelin gitu. Kan banyak kan kayak beberapa kata yang suka diulang-ulang gitu loh. Heeh. London kadang-kadang apa sih bilang? London tuh kadang-kadang bisa apa sih bikin lu stres gitu lah. London is a lot, London is a lot gitu-gitu yang suka diulang-ulang, emang suka main sama kata-kata sih, keren. Oh. Oke lah, scoring berapa Fat dari lu? Kalau dari gua scoring 8 lah ya. Lu 8 ya? Boleh lah. Faris? Gue berapa ya? 7,5 kali ya. Iya. Gue juga 7,5 sih, masih sama gue. Kalau sebenarnya kalau untuk twist ya, Fet, Mm. lu harus nonton Hot Fuzz, itu menurut gue twistnya lebih mantep daripada ini sih. Mm. Padahal Anjing, meskipun Hot Fuzz filmnya nggak serius anjing, cuma waduh twistnya sama konspirasinya best dah. gokil bro. Padahal filmnya lucu banget loh. Lucu Iya, banget, iya. gue tahu itu. Ada itu trilogi dia ya. Oke lah, jangan lupa dengerin Snowden hari Kamis gitu, dan rekomendasi apa lagi buat kalian enaknya apa sih nonton di minggu ini apa aja gitu, bisa langsung ditulis aja di kolom komentar. Oke, segitu dari Opini Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.